Hai, selamat datang di Kaktus Channel. Di video kali ini, aku bakalan bahas mengenai beberapa informasi dari anime atau novel Sekai Seiko no Ansatsusa. Dan tentu saja, video ini akan berisikan spoiler buat kalian yang menonton anime. Jadi, peringatan spoiler buat kalian semua. Lalu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Karena bantuan kalian akan sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Oke, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Video kita mulai dengan perkenalan dari Luke terlebih dahulu. Luke adalah protagonis utama dalam series ini. Dan dia memiliki nama lengkap Luke Tua HD. Sebelum bereinkarnasi, Luke adalah seorang lelaki tua yang terkenal sebagai pembunuh terbaik di dunia. Sepanjang hidupnya, Luke telah menghabiskan waktunya untuk membunuh. Yang mana sejalan dengan itu, tentu saja Luke akan memiliki pengalaman dan taktik yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelesaikan setiap misi yang dia jalankan. Namun, di saat dia ingin pensiun dan memulai hidup baru sebagai instruktur pembunuh muda, Luke telah dikhianati oleh organisasinya sendiri. Dan Luke dibunuh dengan cara pesawat yang dinaikinya diledakkan oleh serangan rudal. Luke merasa sangat kecewa karena loyalitasnya telah dikhianati begitu saja. Dan dari sinilah akan menjadi titik penting bagi perkembangan sifat Luke. Di saat kematiannya sudah sangat dekat, Luke berpikir bahwa jika dia mempunyai kesempatan lain untuk hidup, Luke tidak akan menghabiskan hidupnya untuk melayani orang lain lagi. Dan dia akan menjalani hidupnya sesuai dengan keinginannya sendiri dan menggunakan semua kemampuan dan pengetahuannya untuk kepentingannya. Berpegang pada harapan itu, Luke pun akhirnya mati. Namun saat membuka mata, Luke terbangun di suatu tempat yang tidak dia ketahui. Dan di sana ada seorang dewi cantik yang bernama Venus sedang tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Dewi Venus memberikan dua pilihan kepada Luke. Yang pertama, jiwa Luke akan dibersihkan dan terakhir kembali tanpa mengingat apapun mengenai kehidupan sebelumnya. Dan yang kedua, Luke akan dilahirkan ke dunia lain dengan tetap membawa pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Namun, jika Luke memilih pilihan kedua, Luke harus menerima permintaannya terlebih dahulu. Yang mana permintaan itu adalah membunuh seorang pahlawan di dunia yang menggunakan pedang dan sihir. Luke sempat menggunakan kemampuan mendeteksi kebohongannya kepada Dewi Venus. Namun, tidak ada kebohongan sama sekali dari ucapannya. Setelah memahami tujuan dan keinginan Dewi Venus, Luke kemudian menerima permintaan itu. Namun, Luke meminta untuk diberikan tubuh yang memiliki kemampuan paling tinggi dari spektrum manusia untuk menjalankan misi ini. Dewi Venus tentu saja menyanggupinya. Dan dia bahkan memberikan Luke kebebasan dalam memilih 5 skill bawaannya sendiri. Yang mana biasanya skill akan diberikan secara acak. Skill dibagi menjadi 5 peringkat. Mulai dari peringkat yang terkuat yaitu peringkat S hingga yang terlemah adalah peringkat D. Luke diberikan waktu untuk memilih skill itu selama 3 hari. Dan setelah waktu itu, Luke akhirnya sudah memilih skill yang akan dia bawa ke dunia baru. Tempat di mana dia akan dilahirkan kembali. Skill yang pertama Luke pilih adalah skill rank S Rapid Recovery. Di dunia baru, memiliki satu skill rank S saja sudah dapat membuatnya menjadi salah satu orang terkuat di dunia. Luke memilih skill ini karena sifat fleksibilitasnya. Skill Rapid Recovery memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecepatan pemulihan stamina, mana, penyembuhan, dan lain-lain. Tingkat pemulihannya sangatlah cepat. Namun meskipun begitu, kecepatan pemulihan masih bisa ditingkatkan lagi melalui pelatihan. Pada awalnya, skill ini mungkin tidak terlalu mengesankan. Namun, Luke memiliki pemikiran yang jauh mengenai penggunaan skill ini. Seperti, dia akan selalu bisa bertahan dalam situasi adu stamina, atau situasi di mana dia harus mengisi mananya dengan cepat. Dan yang terpenting, Luke nantinya bisa memulihkan cedera dan penyakit yang dia derita. Dan juga dengan kemampuan ini, Luke nantinya akan bisa berlatih dengan sedikit istirahat. Skill yang kedua adalah skill Ring as Spellweaver.
Skill ini memberikan Luke kekuatan untuk menciptakan sihir baru. Di dunia yang menggunakan pedang dan sihir, kemampuan untuk menggunakan sihir adalah sesuatu yang diberikan oleh dewa. Dan di dunia itu hanya ada sekitar 100 skill standar yang diberikan oleh dewa. Dengan kata lain, ada batasan untuk skill itu. Namun dengan skill ini, Luke nantinya akan bisa menciptakan sihir baru sendiri, yang mana memungkinkan dia untuk mengembangkan sihirnya hingga tak terbatas. Dan karena Luke memiliki pengetahuan sains dari kehidupan sebelumnya, Luke akhirnya bisa menciptakan sihir yang mematikan. Yang mana hal itu akhirnya terbukti setelah Luke bertemu dengan Diavikon. Dia adalah guru yang mengajari Luke tentang bagaimana cara menggunakan sihir. Awalnya, Luke merasa bahwa skillnya tidak akan berguna jika dia tidak memahami arti dari rapalan sihir. Namun, setelah Luke mengetahui rahasia di balik susunan rapalan sihir, Luke dan dia akhirnya terus melakukan penelitian. Hingga akhirnya, mereka berdua bisa menciptakan banyak sihir. Seperti sihir yang menciptakan pedang atau pisau dengan menggunakan bahan tertentu. Selain itu, Luke juga telah mengembangkan berbagai sihir lainnya yang menerapkan prinsip sains di dalamnya. Skill yang ketiga adalah skill rank B Limitless Growth. Skill ini memiliki kekuatan untuk membuat seseorang melampaui batasan kemampuannya. Skill ini mungkin terlihat sangatlah kuat. Namun, jika digunakan oleh orang biasa, skill ini akan menjadi tidak berguna. Karena pada umumnya orang-orang tidak pernah tumbuh hingga mencapai batas kemampuannya, meskipun mereka telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk berlatih. Namun hal itu akan berbeda dengan Luke. Luke mampu menggunakan skill ini dengan optimal karena dia juga menggunakan skill Rapid Recovery. Yang mana dengan memanfaatkan skill Rapid Recovery, Luke bisa berlatih hingga mencapai batasannya. Dan kemudian menghancurkan batasan itu menggunakan skill Limitless Growth. Luke sudah berkali-kali menggunakan kombinasi dari skill ini. Dan hasilnya Luke memiliki perkembangan kemampuan yang sangat pesat. Khususnya jumlah kapasitas mananya. Dengan memanfaatkan gabungan skillnya, Luke saat ini memiliki jumlah kapasitas mana sebanyak 10 kali lipat lebih besar daripada penyihir pada umumnya. Dan selain itu, dengan memanfaatkan skill ini, Luke bisa menggunakan kemampuan yang memberikan beban sangat berat ke otaknya. Dan semakin sering Luke melakukannya, maka akan semakin tinggi batasan kemampuannya meningkat. Skill yang keempat adalah skill rank C Martial Arts. Skill ini memiliki kekuatan untuk memberikan penggunanya kemampuan bertarung tangan kosong yang luar biasa. Dan juga gerakan refleks yang tinggi. Skill ini memang memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan dengan skill khusus yang menggunakan senjata tertentu, seperti skill berpedang atau tombak. Namun bagi Luke yang merupakan seorang pembunuh profesional, skill ini malah akan menjadi sangat berguna untuk menutupi kelemahannya. Luke bisa menggunakan segala jenis senjata. Jadi, memilih martial arts akan sangat berguna untuk mengembangkan kekuatannya. Dibandingkan dia harus membatasi gaya bertarungnya hanya dengan senjata tertentu saja. Dan untuk skill terakhir yang diberikan oleh Dewi, Luke memilih skill peringkat D. Yang mana sampai volume 3 berakhir, skill ini masih belum diketahui nama dan kekuatannya. Namun menurut Luke, skill ini memiliki kemampuan yang unik. Dan bahkan sepertinya para dewa tidak ada yang menyadari skill rank D yang dia pilih ini ada. Karena skill ini terlihat sangatlah membosankan dan tidak terlihat kuat. Namun bagi Luke, nantinya dia akan bisa memanfaatkan skill ini dengan sangat efektif dalam berbagai cara. Dan Luke menganggap bahwa skill ini akan menjadi kartu trufnya. Selain diberikan kebebasan dalam memilih skill, Dewi Venus juga memberikan kebebasan Luke untuk memilih afinitas elemen sihir yang dia inginkan. Dan di dunia baru, ada 4 elemen dasar sihir yang mana adalah elemen bumi, angin, api, dan air. Luke memilih semua elemen itu sekaligus. Memilih semua elemen akan menyebabkan kecepatan peningkatan masing-masing sihir berkurang sampai setengahnya. Namun, hal itu bukanlah masalah bagi Luke, karena dia bisa mengatasi masalah itu dengan cara berlatih lebih keras lagi. Dan karena Luke memiliki skill Rapid Recovery dan Limitless Growth, Luke tidak akan memiliki masalah dalam menguasai setiap elemen. Dan kemudian setelah Luke direinkarnasikan ke dalam keluarga tua HD yang merupakan keluarga bangsawan pembunuh,
Luke juga mendapatkan beberapa kemampuan baru. Luke sejak kecil dibesarkan dengan penuh cinta oleh ayah dan ibunya. Dan karena itulah, Luke kemudian memiliki kemampuan untuk bisa memahami perasaan dan pemikiran orang lain lebih baik daripada di kehidupan sebelumnya. Di keluarga tua HD, Luke juga diajari untuk menjadi pembunuh yang hebat. Dan dengan memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, Luke telah mampu mengembangkan kemampuannya dengan sangat pesat. Bahkan kemampuan bertarungnya telah melebihi kesatria kerajaan. Luke bisa menggunakan semua senjata. Namun dia memiliki kemampuan spesialis dalam menggunakan pisau. Yang mana Luke mampu menciptakan pisau di tengah pertarungan dan menggunakannya secara efektif. Meskipun keluarga tua HD adalah bangsawan pembunuh, namun di luarnya mereka dikenal sebagai bangsawan dengan keahlian medis yang sangat tinggi. Dan karena hal itulah, Luke juga memiliki kemampuan medis dan obat-obatan yang luar biasa. Luke bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan juga dia pernah mengoperasi penyakit berbahaya seperti kanker yang diderita oleh Berwick. Sebagai seorang pembunuh, Luke juga ahli dalam melakukan penyamaran. Dan untuk menjalankan misinya, Luke memiliki 3 identitas. Yang pertama adalah identitas aslinya sendiri yang berasal dari keluarga bangsawan tua HD. Yang kedua adalah Sapphire Ogma yang merupakan putra dari seorang pandai besi. Dan yang ketiga adalah Ilik Balor yang merupakan putra tidak sah dari kepala perusahaan Balor dengan seorang pelacur. Luke sudah pernah menggunakan identitasnya sebagai Ilik Balor ketika dia belajar untuk membangun koneksi dan jaringan informasi. Yang mana dengan mempelajari itu, Luke menjadi memiliki kemampuan untuk berdagang, bernegosiasi, dan mengelola jaringan informasi skala besar. Dan bahkan, Luke memiliki perusahaan yang sangat besar dalam bidang kosmetik, yang mana kepopuleran produknya bisa membuat Luke memasuki setiap rumah keluarga bangsawan manapun. Setelah memasuki usia dewasa, Luke diberikan kekuatan yang diturunkan secara turun-menurun di keluarganya, yaitu kekuatan mata tua HD. Mata ini didapatkan dengan operasi khusus menggunakan metode rahasia keluarga. Mata tua HD memiliki kemampuan yang melebihi mata biasa, yang mana mata ini bisa melihat benda dari jarak yang sangat jauh, dan melihat benda yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Serta dengan mata ini, Luke bisa melihat mana yang normalnya hanya bisa dirasakan saja. Dan dalam pengembangan sihirnya, Luke juga sudah berhasil menciptakan beberapa sihir kuat dengan menggunakan skillnya. Yang pertama adalah bom Volstone. Luke pertama kali mengetahui adanya Volstone dari Diavikon. Awalnya, dia menggunakan Volstone hanya untuk melihat afinitas sihir Luke dan juga kapasitas mananya. Namun karena suatu insiden Luke terlalu banyak memasukkan mananya ke dalam Volstone itu kemudian menciptakan ledakan yang sangat besar. Menyadari kemampuan Volstone, Luke lalu menciptakan sihir untuk membuat Volstone sendiri dan menggunakannya sebagai peluru dari setiap senjatanya dan juga sebuah bom yang bisa memusnahkan sebuah kota besar dalam sekejap. Sihir yang kedua adalah Gunstrike. Dengan memanfaatkan pengetahuan kehidupan sebelumnya, Luke telah berhasil membuat senapannya sendiri, yang mana kekuatannya melebihi senapan dari bumi. Yang ketiga adalah Cannon Strike. Luke menciptakan Cannon Strike karena dia merasa bahwa kekuatan Gunstrike masihlah kurang. Dan Cannon Strike memiliki kekuatan penghancur yang setara atau bahkan melebihi kekuatan tembakan dari tank. Yang keempat adalah Gungnir. Gungnir adalah sihir dengan daya penghancur terkuat milik Luke. Luke menciptakan sihir ini khusus untuk membunuh pahlawan karena Luke yakin bahwa serangan biasa tidak akan bisa melukai pahlawan. Dan oleh karena itulah Luke kemudian menciptakan sihir dengan daya hancur yang tinggi. Untuk menciptakan serangan ini, Luke menciptakan tombak tungsten seberat 100 kg dan kemudian membuatnya melayang sampai mendekati atmosfer menggunakan sihir gravitasinya. Setelah mengatur sasaran, Luke lalu melepaskan sihir gravitasinya. Dan tombak tungsten akan jatuh dengan kecepatan luar biasa, yang mana tombak itu akan menghasilkan gelombang kejut besar yang sangat merusak. Yang kelima, Luke memiliki sihir Rival Volley. Setelah Luke mendapatkan item Litter Cranbag dari Maha,
Luke mulai melakukan beberapa percobaan untuk menggunakan item itu dengan maksimal. Item Litter Cranbag memiliki kekuatan untuk menyimpan barang hingga tak terhitung jumlahnya, sesuai dengan jumlah mana yang digunakan. Memanfaatkan kemampuan ini, Luke kemudian menyimpan setiap senjatanya ke dalam Litter Cranbag. Dan Luke bisa mengeluarkan dan mengontrol setiap senjata yang dikeluarkan secara bersamaan dari item itu. Yang mana dengan sejumlah besar gun strike dan cannon strike yang ada di dalamnya, Luke bisa mengeluarkan serangan tembakan pengrusak yang sangat besar dalam sekali serang, yang mana serangan ini bisa menghancurkan sebuah gunung. Dan yang keenam adalah Railgun. Railgun mempunyai kekuatan serangan yang melebihi cannon strike. Railgun merupakan senjata super yang memiliki ukuran rifle, namun memiliki kekuatan 2 kali lebih besar dari tembakan tank. Senjata ini mengkonsentrasikan semua kekuatan menjadi satu titik dan mendorong ketajaman akurasinya secara signifikan. Dan dengan begitu banyak energi kinetik yang terkumpul di dalam suatu objek berukuran peluru, serangan pun dapat diluncurkan dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh mata tua HD. Berbeda dengan serangan yang lain, serangan ini akan masih sangat efektif meskipun tembakannya dilakukan dari jarak yang jauh. Dan kemudian sihir ketujuh Luke adalah Demon Killer. Sihir ini diciptakan dan dikembangkan oleh Luke dan dia untuk membunuh iblis. Iblis memiliki kekuatan keabadian yang tidak bisa dibunuh tanpa kekuatan pahlawan. Namun setelah Luke menyaksikan bagaimana pahlawan Epona membunuh iblis Orc, Luke akhirnya mengetahui cara untuk membunuh iblis, yang mana Luke harus bisa menciptakan sebuah kekuatan yang memaksa energi keabadian iblis untuk menjadi suatu benda yang padat dan kemudian menghancurkannya. Selain skill bawaan dari Dewi, Luke juga mendapatkan 5 skill rank S tambahan dari pahlawan Epona ketika Luke ditunjuk menjadi kesatria suci untuk melawan iblis. Skill yang pertama adalah My Loyal Knights. Skill ini memberikan kemampuan penggunanya untuk memberikan beberapa skillnya ke 3 orang yang dia pilih. Dan ketika orang yang dia pilih sudah diberikan skill, maka mereka tidak bisa menyangkal perintah atau kalah dari pertempuran yang mempertaruhkan sesuatu yang penting. Yang mana jika sampai mereka melanggar itu, maka skill yang diberikan kepada mereka sebelumnya akan menghilang. Dan juga skill My Loyal Knight tidak bisa digunakan kepada mereka untuk kedua kalinya. Dan skill yang kedua adalah skill Beastification. Saat mengaktifkan skill ini, Luke akan berubah menjadi setengah hewan dan memiliki kekuatan serta kecepatan hewan itu. Meskipun sampai saat ini Luke masih belum diperlihatkan bentuk dari perubahannya. Skill ketiga adalah Multi-Chain, yang mana memberikan kemampuan penggunanya untuk melakukan pelafalan lebih dari satu sihir dalam satu kali waktu. Luke telah beberapa kali menggunakan skill ini, dan dia juga menerapkan kemampuan skill ini untuk penggunaan Railgun. Dan selanjutnya Luke mendapatkan skill Quick Chain ketika Luke sedang mempelajari skill Multi-Chain. Skill Quick Chain akan memberikan kemampuan penggunanya untuk melafalkan mantra sihir dalam waktu yang sangat singkat. Dan kemudian untuk 2 skill rank S dari Epona lainnya masih belum diperlihatkan. Namun Luke mengatakan bahwa skill itu masih selaras dengan kemampuannya. Oke, itu adalah beberapa penjabaran dari kekuatan dan kemampuan Luke saat ini. 2 skill dari Epona kemungkinan bakalan diperlihatkan ketika melawan para iblis. Namun bagi kalian yang ingin cepat-cepat tahu skill rank D apa yang dimiliki oleh Luke, nampaknya kalian harus bersabar. Karena menurut teori admin, skill ini bakalan diperlihatkan ketika di pertarungan akhir, ketika Luke melawan Epona. Oh ya, ada satu kemampuan milik Luke lagi, yang bahkan membuat Tal dan ibunya menjadi sangat iri, yaitu kemampuan Luke dalam hal memasak. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai skill apa saja yang belum diperlihatkan. Dan juga, jika ada yang kurang, silakan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa untuk subscribe.